Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Satu kehormatan bisa hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, di waktu yang mulia kita membacakan kitab karya Syekh Izzuddin Ibn Ali Ibn Abdul Aziz Az-Zamzami Asy-Syafi'i yang berjudul Faidul Jud. Kita ketahui arti dari faid itu kan diterjemahkan limpahan. Baik. Kemudian lafaz al-jud kedermawanan dari kata jabar yahudu judan. Lafaz jud ini berbeda dengan as-sakha'u. As-sakha'u juga itu kan dia terjemahkan dermawan juga. Tapi kalau kita merujuk di dalam kitab-kitab kamus para ahli lughah, itu ada perbedaan makna. Di antaranya al-jud itu adalah sesuatu yang kita berikan lebih dari kebutuhan atau permintaan. Sedangkan sahah kita memberi sesuatu yang sesuai permintaan. Mungkin contoh sederhana, jika ada yang meminta kepada kita pertolongan, dia butuh 100.000, kita ngasihnya 200.000, itu al-jud. Tapi kalau dikasihnya diminta 100.000, kita ngasihnya 100.000, itu namanya as-sakha. Artinya itu ada definisi itu yang dikemukakan oleh ahli lughah. Ada pendapat lainnya mengatakan al-jud itu memberi sebelum diminta. Dia tidak perlu menunggu orang yang minta bantuan, tapi justru dia mencari orang untuk dia berikan. Nah, beda dengan as-sakha, harus ada yang minta baru diberi. Tetap dia memberi, tapi ada permintaan terlebih dahulu. Tapi kalau al-jud, dia yang mencari orang yang butuh pertolongan, kemudian diberikan. Nah, itu beberapa perbedaan antara lafaz al-jud dan as-sakha. Kalau isim saya kan jawab, ya. As-sakhi, as-sakha isim saya as-sakhi, kemudian sifat penggelarannya jawab, jadi nama Allah, ya. Termasuk ism asmaullah, al-jawab. Nah, Allah tidak ada sifat as-sakhi atau as-sakha'u, tapi sifatnya Allah al-jawab. Karena Allah yang memberi tidak pandang mau yang taat, yang tidak taat, yang mukmin, yang kafir, diberikan oleh Allah Ta'ala, disebut dengan al-jawab. Dan itu termasuk asmaul husna, ya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha fil Quran. Dengan nama Allah yang indah itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara nama-nama Allah. Kalau dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi,
Imam Tirmidzi ini kelahiran tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Kitab beliau ini masih diperselisihkan oleh ulama apakah jenis sunan atau jamu, ya. Sehingga judulnya itu Al-Jamu' Sunan. Nah, kalau jamu itu jenis kitab hadis yang membahas seluruh bab agama, mulai dari akidah dibahas, akhlak juga dibahas, tafsir juga dibahas. Sebagaimana Al-Jami' Sahihul Bukhari, di situ lengkap seperti yang sudah dilihat. Jadi bab akhlak ada, bab fikih juga ada, bab tafsir juga ada, bab manhaj juga, bab akidah juga disebut dengan kitab Jami'. Nah, Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya beliau menyebutkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang mengamalkan nilai-nilai kebaikan dari nama Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga." Hadis ini menjelaskan bahwa seorang hamba jika mengamalkan sifat Allah, sifat ta'allaqu bil fi'li, sifat berkaitan dengan perbuatan. Wal asma itu al asma ta'allaqu bidzat, sedangkan nama itu berkaitan dengan zatnya Allah. Ya, sehingga Imam Al-Baihaqi menulis satu kitab berjudul Al-Asma' wa Sifat yang lahir tahun 383 Hijriah. Wa fi riwayat 384 Hijriah. Nah, sifat Allah yang dimaksud di sini, ini kita bahas kata Al-Juh dulu terlebih dahulu. Bahwa tidak semua sifat Allah itu bisa kita terapkan dalam hidup. Bahkan ada sifat yang terlarang untuk seorang hamba mengambil sifat Allah. Itu disifati dengan sifatul jalal, seperti al-mutakabbir. Itu termasuk nama Allah, termasuk juga sifat Allah. Bagi Allah itu layak. Allah maha sombong, maha besar. Tapi sifat ini gak boleh dimiliki oleh makhluk. Disebut sifatul jalal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, dari sahabat Abi Hurairah. Itu Nabi bersabda, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma tazaffuhu finnari wala ubali." Ada tambahan riwayat lain, wala ubali. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Kemudian keagungan itu adalah sarungku. Siapa yang mengambil salah satu dari dua sifat tersebut, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli dengan keadaannya. Ini sifatul jalal, gak boleh digunakan oleh makhluk. Tapi kalau sifatul jamal, ya sebagaimana yang diterangkan oleh Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdi Salam yang lahir tahun 577 Hijriah, wafat 660 Hijriah, dalam satu kitab beliau Syajaratul Ma'arif. Di situ beliau kemukakan satu riwayat Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Takhallaqu bi akhlaqir rahman." Berakhlaklah kalian dengan akhlak Sang Maha Penyayang Allah. Yang dimaksud, kata Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abi Salam, yang dimaksud berakhlaklah dengan akhlak Allah itu Ar-Rahman adalah sifatul jamalnya. Misalnya apa? Al-Jawad termasuk Sang Maha Dermawan. Kita gunakan sifat itu di dalam hidup kita menjadi orang yang dermawan, boleh, karena sifat indahnya Allah. Ar-Razzaq, yang kalau terjemahkan diberikan nama dengan alif lam Ar-Razzaq, itu dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat karya Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menyatakan bahwa tidak boleh seorang makhluk atau manusia menggunakan nama tersebut karena Ar-Razzaq itu mutlak hanya Allah.
Walaupun ulama lain mengatakan boleh, ada orang mengatakan Razak. Biduni alif lam, ya, alif lam ma'rifatnya dibuang, gak apa-apa. Tapi ketika menggunakan alif lam, maka itu khas lillah, khusus untuk Allah. Ar-Razzaq. Nah, makna lain dari Ar-Razzaq adalah Al-Mu'ti, yang maha memberi. Seorang hamba bisa menggunakan sifat ini dalam hidupnya. Sifatul jamal, selalu memberi pertolongan, selalu memberi harta, ya. Dinar wa dirham, ya. Dinar, dainun wa nar. Kata ya, Imam Malik bin Dinar. Al-Imam Malik bin Dinar itu mengutip satu ungkapan bahwa dinar itu dari kata dainun, cara yang tidak benar, neraka. Jadilah maknanya dinar, dainun wa nar. Itu bisa dilihat dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibn Katsir yang lahir tahun 701, wa fi riwayat 700, wafat 774 Hijriah. Baik. Nah, jadi sifat jamal, sifat kamal, ada juga disebut sifat kesempurnaan Allah. Ada sifatul jamal. Sifatul jamal inilah yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi. Siapa yang menghafal 99 nama Allah dan dia melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut, masuk ke dalam surga, yaitu mengamalkan sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini juga kan disifati kepada baginda tercinta Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, ya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi, ya, judul aslinya yang dalam naskah itu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar As-Sahih min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Cuma kepanjangan diringkas saja, Sahihul Bukhari. Ya. Dalam Sahih Bukhari itu kan jelas ada riwayat dari sahabat Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Juga dalam riwayat Sayyidah Aisyah. Ya, sahabat sepakat tentang kedermawanan Nabi. Mereka mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada, dari kata jud tadi. Ajwada bil khairi minar rihil mursalati. Nabi itu lebih dermawan melebihi hembusan angin. Dianalogikan dengan hembusan angin. Coba kita perhatikan, angin itu setiap hari memberikan dengan makna yang lebih sempit oksigen. Dia beri tanpa meminta, tanpa kita meminta, setiap hari dia beri. Itulah karakteristik jud, memberi tanpa diminta. Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, saya kutip dari kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya, ya, Imam Said Muhammad Murtada Az-Zabidi. Itu mengatakan di antara karakter kedermawanan dari lafaz jud itu adalah memberi tanpa ada perhitungan. Kalau memberi masih dihitung, masih saha. Masih berapa ya? Gitu. 300 deh. Itu saha. Tapi kalau jud, ambil. Gak ada bigai fikrin wala rawiyatin. Gak ada berfikir, gak ada pertimbangan. Itu jud. Sebagaimana angin memberi tanpa ada pertimbangan. Kemudian memberinya tidak ada hentinya. Sifat angin seperti itu, diberikan kita hembusan angin atau oksigen itu setiap hari. Orang dermawan tidak pernah bosan untuk memberi dalam situasi apapun. Dalam senang, dalam sedih, lapang, luas. Lah ya, gak ada alasan dia untuk tidak memberi. Itu al-jud. Makanya bahasa Al-Quran menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan senang, sempit, susah, juga tetap memberi. Itu. Makanya akhlak yang baik itu menurut imam besar kita Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali yang lahir tahun 450 wafat 505 Hijriah, mengatakan akhlak yang baik itu adalah suatu perbuatan yang muncul di dalam hati, yang dia lakukan tanpa ada berpikir dan ada pertimbangan.
Jadi sudah menjadi watak. Sebagaimana makna lughah ya. Khuluqun ya. Akhlak kan jamak dari mufrad khuluq. Itu kalau kita membuka kamus Al-Muhit karya Imam Fairuz Abadi, itu kesimpulannya 5 makna tuh. Khuluqun itu. Tabi'ah, tabiat, sajiyah, perangai, muro'ah, kemudian al-adah, kebiasaan, dan yang terakhir akan ad-din, agama. Karena dalam hadis kan ditanya, Islam itu apa? Kata Nabi, agama itu apa ya? Ditanya. Agama itu apa wahai Rasul? Kata Nabi, husnul khuluq. Apa itu agama? Husnul khuluq. Apa itu agama? Husnul khuluq. Nah, dari situ ahli lugha jadikan sebagai kosakata khuluqun, makna lainnya adalah dinun. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Bisa juga diterjemahkan seseorang mengikuti karakter akhlak temannya. Dalam teori ilmu psikologi namanya empiris, di mana lingkungan punya pengaruh membentuk karakter seseorang. Begitu juga teman duduk. Teman duduk terbaik siapa? Ar-Roh, Allah. Ya. Ana jalisun man zakarani. Saya menjadi teman duduk orang yang mengingat saya. Teman duduk terbaik yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW. Nah, itu makna jud. Al-jud. Jadi sifat Nabi disifati dengan al-jud. Dan sifat ini boleh juga diikuti oleh ulama atau umatnya. Ada ulama terdahulu dari kalangan Ahlul Bait Rasul SAW, kan bernama Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Diberikan lakop Al-Jawad. Al-Imam Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ridha ibn Musa Al-Kazim ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Husain ibn Imam Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Saya baca di managib beliau itu di kitab Nurul Absar fi Managib Ali Mukhtar, itu disebutkan diberikan gelar Al-Jawad karena beliau itu ketika memberi tidak pernah berpikir apa yang diberikan. Setiap tamu yang datang ke rumahnya, pintunya terbuka 24 jam. Siapa yang masuk silakan, dijamu. Dan tidaklah tamu itu keluar dari rumah tersebut melainkan ada sesuatu yang dibawa pulang. Sampai akhirnya semua perabotan di rumahnya habis. Siapa datang keluar dikasih. Habis semua. Diberikan lakop Al-Jawad. Meninggal syahid diracun. Wa min ahlul bait juga. Kita kan pengagum, kalau muhibbin pengagum habaib di Hadramaut. Habaib dari sulbi mereka. Imam di Ternate itu kepercayaan sampai ada saat ini itu yang membawa Islam Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Saya pernah ngasih koreksi, saya bilang itu tahun jauh. Beliau lahir 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, dan kuburannya itu disepakati oleh muarrikhun wal muhaddithun wal mufassirun. Kuburannya di Baqi di Madinah. Sepakat. Bukan di Maluku Utara. Di Ternate bukan. Ya. Ini nanti diedit nih, nanti bagi masalah. Tapi turunannya yang datang membawa Islam bernama yang sama, Ja'far Shadiq. Biasanya ketafaulan mereka ngambil itu nama yang baik untuk mudah-mudahan bisa ngikut lah. Bahwa tahun abad 6 Hijriah sampailah ke Ternate menyebarkan syiar agama Islam dan diterima oleh masyarakat. Nah, ini imamnya Ahlul Bait, imamnya para habaib gitu. Dan ini bukan imam kelompok tertentu. Mereka adalah imam bagi seluruh umat Islam. Kita membaca managib para imam 4 mazhab ya. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat 150. Kemudian ada Imam Malik
bin Anas, lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Ada imam kita ya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, lahir 150, wafat 204 Hijriah. Dan terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164, wafat 241 Hijriah. 3 bangsa Arab, 1 orang non-Arab. Imam Abu Hanifah bukan bangsa Arab, turunan Persia, turunan para raja, kaya raya. Tapi yang 3 ini walaupun tidak bermukim di wilayah Arab, ya, karena Persia bukan Arab, Irak, Iran itu bukan Arab, tapi memang dakwah Islam sampai ke situ kekuasaannya, sehingga terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan orang-orang Persia, sehingga dikenal dengan bangsa Arab. Gitu. Padahal aslinya bukan orang Arab. Dan itu pengaruhnya bukan hanya di dalam masalah lughah, tapi juga masalah khat, penulisan. Kan ada Al-Kufi, ya, Farisi, ya, itu tradisi yang masuk ke dalam Islam. Begitu. Nah, 4 imam ini kalau kita urut sanad keilmuannya itu, dia akan bersambung juga kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. 2 diantaranya bermajlis secara langsung, yaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Mereka hadir di majlisnya Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, laula sanatain fi majlisi al-Imam Ja'far As-Shadiq la halaka Nu'man. Kalau 2 tahun saya gak belajar di majlisnya Imam Ja'far As-Shadiq, saya Abu Hanifah binasa. Bahkan kami baca di kitab Wafayatul A'yan fi Anba'i Abna'iz Zaman karya Ibnu Khilqan, ya. Di situ dikatakan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, di majlisnya beliau itu bukan hanya ilmu agama saja yang diajarkan, tapi ilmu-ilmu tajribah, ilmu-ilmu hisab, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu kedokteran, lautan ilmu. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Sehingga sanad keilmuan 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah pasti akan bersumber kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Sebab kalau kita urut, Imam Syafi'i tidak berjumpa Imam Ja'far As-Shadiq karena belum lahir. Ya, beliau wafat 148. Al-Imam Syafi'i lahirnya 150. Gak ketemu. Tapi sanad Imam Syafi'i bertemu kepada Imam Ja'far lewat Imam Malik. Imam Ahmad bertemu sanadnya dengan Imam Ja'far As-Shadiq lewat Imam Syafi'i, dan seterusnya. Jadi mazhab ahli sunnah juga mazhab ahli bait, karena sanadnya bersambung kepada Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, beliau diberikan gelar tadi Imam Muhammad Al-Jawad, ya. Diberikan gelar Al-Jawad. Itu orang yang sangat dermawan, dan bukan hanya di kalangan Ahlul Bait, rata-rata ulama-ulama besar itu mereka punya sifat dermawan. Ini sifat wajib. Gak ada wali kecuali dermawan. Kalau mau uji dia ngaku wali, orangnya bakhil, yakinilah itu bohong. Begitu juga sifat ini sifat wajibnya para nabi. Al-Imam Musa Al-Kazim pernah mengatakan, ma ba'athallah nabiyya illa sakhiyya, atau illa jawada. Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dihiasi mereka dengan sifat dermawan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang dermawan. Nah, ini makna al-jud, ya, makna kedermawanan. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, Ibnu Mardawih juga meriwayatkan, yang artinya syayyabatsni Hud, artinya surat Hud membuat rambut saya beruban. Ya, ini Pak Ustadz kan sudah tahu artinya. Hud jadi fa'il kan. Kemudian dia maf'ul bihnya kan aku, di situ Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud Hud di situ adalah surat Hud. Dalam riwayat yang lain ditambah wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Artinya yang makna ayatnya semisal dengan itu. Ada beberapa kandungan, yaitu di situ ada berita tentang hari kiamat sehingga hal itu menakutkan.
berita tentang umat-umat terdahulu yang membangkang kepada para nabi-nabinya sehingga Allah binasakan. Dan yang ketiga, ada perintah istiqomah di dalam melaksanakan suatu amal yang baik. Itu ketiga-tiganya hal yang sangat menakutkan. Artinya istiqomah ini sesuatu yang thaqil, yang sesuatu yang berat. Itu. Nah, hebatnya di sini ulama ketika memahami hadis tersebut, mereka sempat menghitung ya ubangnya Nabi Muhammad SAW. Kita secinta-cintanya kepada istri, gak pernah kita hitung jumlah ubang istri berapa. Atau juga kebalikan, istri ngitung ubangnya suami. Tapi hebatnya Nabi Muhammad SAW menjadi perhatian khusus di kalangan para sahabat dan ahli bait. Itu banyak riwayat yang menerangkan jumlah ubangnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada ulama mazhab Hanafi, Al-Aini. Beliau mensyarahi kitab Sahih Bukhari, Umdatul Qari judulnya. Di situ beliau nukil riwayat ubangnya Nabi ada 17. Wa fir riwayah 20. Di riwayat yang lain dari Ibnu Dahr, Thalathuna sya'ratan baydah. Ubangnya Nabi ada 30 ubang. Di riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik itu mengatakan ada 17 atau 18 ubang. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad yang lahir tahun 164 Hijriah, itu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan baydha'ah. Tidaklah saya menghitung ubang di rambutnya Nabi atau lihyati jenggot ya, terkecuali jumlahnya itu 14 rambut atau ubang yang putih. Ini hal yang sangat luar biasa. Bagaimana sosok Nabi menjadi perhatian khusus para sahabat hingga ubangnya pun dihitung. Berapa jumlahnya? Dan para fuqaha kita dalam mazhab Syafi'i kan makruh ya. Ada ubang dicabut itu hukumnya makruh, sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan makruh. Kenapa makruh? Ya karena ada riwayat mengatakan ubang seorang muslim itu di hari kiamat menjadi cahaya. La tantafi'u natafayantifu, la tantifu, ya, la tantifu asyaibah. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat nura yawmal qiyamah illa kataballah lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada termuat di dalam Sunan Al-Imam Abi Daud ya. Yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Ini asli orang Afghanistan. Abu Daud. Ada yang Abu Daud punya musnad. Namanya Imam Abu Daud At-Tayalisi. Itu punya musnad. Kalau As-Sijistani, kitab Sunan. Di hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mencabut ubang. Karena sesungguhnya ubang tersebut menjadi cahaya di hari kiamat. Dan dijadikan oleh Allah setiap ubang itu satu kebaikan dan penggugur satu dosa hari kiamat. Kalau nyemir gimana? Nyemir hitam. Ya, nyemir hitam. Sebenarnya sunnah kalau selain warna hitam. Cuma Imam Ghazali mengatakan ada sunnah yang jika menjadi syiar orang-orang fasik dan orang kafir itu ditangguhkan sementara. Misalnya rambut merah, rambut hijau, itu fuqahauna mengatakan sunnah. Tapi kan sekarang menjadi simbol orang-orang fasik. Masa ada kiai rambutnya hijau atau habib rambutnya merah semua? Saya dapat dari kitab Al-Wasitnya Imam Ghazali. Kalau ada kitab Al-Basit beliau, itu kita fikir kan 4, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasa. Yang nanti dari sinilah imam besar kita kembangkan tuh. Jadi jasa Imam Ghazali itu bukan hanya di bidang falsafah ya,
ketika mengkritisi pemikiran Ibnu Sina, Al-Farabi, bukan hanya dalam bidang tasawuf saja. Ketika mengarang kitab Ihya, Minhaj atau Minhajul Abidin atau Al-Munqidh An-Nadalal tentang masalah teologi, tidak, tapi jasa beliau juga di bidang fikih. Karena dari kitab beliau itulah Imam Nawawi kembangkan kitab namanya At-Tankih. At-Tankih ini syarah daripada kitab Al-Wasitnya Imam Ghazali. Kemudian kitab Al-Wajiz disyarahi Imam Rafi'i, namanya Fathul Aziz. Awalnya diberikan nama Al-Aziz. Cuma kan itu nama Allah, gak boleh ditanya. Nama Allah yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Mimpi malam harinya ada suara dari langit menegur, jangan kau berikan dengan namaku. Bangun dari tidur, ditambahlah Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz. Nah, Al-Wajiz ini dijadikan kitab istimewa Imam Ghazali, sehingga Said Muhammad Murtada Az-Zabiri mengatakan bahwa laukana Al-Ghazali nabiyya lakanat mu'jizatul wajiz. Seandainya Imam Ghazali seorang nabi, maka mu'jizatnya adalah kitab Al-Wajiz, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mu'jizatnya Al-Quran. Cuma lau yang tidak mungkin ya. Nah, ini luar biasanya. Jadi dikatakan mencabut atau mewarnai rambut merah, hijau dan lain sebagainya, itu sebenarnya anjuran. Paling minimal mustahab. Tapi kan jadi simbol orang-orang fasik dan tidak layak sekali kalau zaman sekarang misalnya Habib ya, hijau biru semua atau kiai. Dipakai juga orang-orang kafir itu sengaja untuk ibaratnya sehingga hadis ini tidak dipakai begitu, sehingga terbentur sama yang tadi bilang tadi kebiasaan orang kafir jatuhnya begitu. Padahal otomatis kan warna rambut itu sudah ada di zaman sebelum itu. Nah, iya. Apa seperti itu gitu. Ini keterangan juga kalau tidak salah pernah disampaikan oleh Buya Yahya ya. Tapi saya dapat keterangan di dalam kitab juga memang demikian itu. Ya, semir hitam itu dibolehkan ketika lagi jihad fisabilillah. Rambut putih kita semir hitam tuh. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada musuh kita masih muda nih. Wah, masih muda semua nih. Coba kalau uban semua ya, orang tua semua nih. Sekali tebas selesai dah. Gitu. Jadi ada kecualinya. Tapi yang ditekankan larangannya itu nyemir nih rambut nih putih jadi hitam ketika mau lamar anak orang. Iya kan? Apalagi sebut umur berapa? Masih 17 tahun ke atas. Ke atasnya itu hampir 70 tahun, 60 tahun. Sehingga dikatakan dalam riwayat dia nyemirnya itu menjadi sesuatu yang haram karena ada gurur di situ. Kecuali sudah terus terang ya. Tapi kemakruhan sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Nah, itu mengenai masalah uban. Tapi yang mencabut uban tadi hukumnya makruh. Tidak sampai statusnya haram, makruh. Uniknya mencabut bulu ketek itu sunnah. Kalau bulu ketek. Namun Imam Syafi'i mengatakan ini satu sunnah yang tidak saya kerjakan di antaranya. Kenapa sakit? Saya memilih untuk mencukur. Gitu. Dia untuk merapikan nggak apa-apa. Dia punya kemakruhan itu mencabut. Iya. Digunting. Iya, gitu. Cabut. Memang dia punya lafaz di kitab fikih itu kan yukrahu natfu asyaibi, dimakruhkan mencabut. Tapi cabut juga mengulangi. Iya. Mengulangi, tapi cabutnya itu makruh. Tapi kalau menggunting itu dia tidak maknanya mencabut. Sehingga iya dikatakan merapikan itu tidak masalah. Itu. Nah, itu kaitannya dengan Syayabatsni ya. Judulnya itu Syayabatsni. Kemudian bahasa hadis ini sebenarnya bukan bahasa hakiki ya. Bukan Nabi baca surat Hud tahu-tahu tumbuh uban. Kalau ilmu balaghah itu kita belajar di bab ilmu bayan. Ada kan bab majas tuh. Ada satu bab namanya majas akli. Nah, lafaz ini adalah majas akli. Sebagaimana Allah isyaratkan di surat Al-Muzammil. Fa kaifa tattakun
in kafartum yauma yaj'alu al-wildana shiba. Di hari kiamat anak-anak kecil rambutnya berubah. Itu bukan makna hakiki. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, mengatakan maknanya syayyabatni yaitu al-humum wal ahzan idza taqahamat 'alal insan asra'a ilaihi asy-syaybu fi ghairi awanihi. Kesedihan, kesempekan membuat seseorang itu tumbuh ubah bukan pada waktunya. Itu. Jadi bahasa kias atau al-humum wal ahzan. Dan ini Nabi sebutkan secara khusus surat Hud. Sekali lagi Hud di situ dimaksud nama seorang nabi ya. Nabi yang diutus, kebanyakan ahli sejarah mengatakan di wilayah Hadramaut. Kalau ada satu surat namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu nama tempatnya. Ya, nama tempat diutusnya Nabi Hud alaihissalam ya. Sebagaimana di dalam ayat kan disebutkan itu wadhkur akha adin. Ya, if anzara qaumahu bil ahqaf. Ceritakanlah saudaranya kaum Ad, mana saudara di sini saudara satu suku, yaitu Nabi Hud, yang Allah utus kepada mereka dan dia berikan peringatan bil ahqaf di wilayah al-ahqaf. Ahqaf itu bukit-bukit gitu. Ya. Tahun 2006 saya ke Hadramaut tuh ada kan tradisi bulan Sya'ban waktu itu juga sampai sekarang itu ziarah Nabi Allah Hud. Ya kan? Itu wilayahnya di Hadramaut. Dan juga ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kuburan Nabi Hud ada di Hadramaut. Ada riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ini dinukil juga oleh beberapa ulama hadis, di antaranya Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Yang umurnya 100 tahun. 260 360. Namanya Sulaiman bin Ahmad. Muridnya itu Abu Nu'aim Asbahani, pengarang kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Juga Imam Khatib ya, Al-Baghdadi yang menulis kitab Tarikh Baghdad. Itu diantara murid-muridnya Imam At-Tabrani. Nah, Nabi Hud ini kalau dalam ilmu nahwu kan dibaca dengan munsharif ya, ditanwinkan ya, Hudun. Ada 7 nabi yang bisa dibaca secara munsharif. Artinya nama-nama nabi yang lain itu tidak boleh ditanwinkan. Yang boleh hanya 7. Yang pertama Nabi Wasis alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Hud alaihissalam, yang keempat Nabi Soleh ya alaihissalam, yang kelima Nabi Shu'aib alaihissalam, satu lagi apa? Nabi Muhammad, Lutun. 7. Selebihnya itu ghairul munsharif, Ismailu, Ishaq, Yaqubu, Ismailu, Ishaku, Adam. Nah, kalau malaikat 5 saja yang bisa ditanwinkan, yang munsharif 5. Munkarun wa nakirun ya. Itu mansus fil Quran di surat Qaf. Iz yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atidun. Malikun, Munkarun wa nakirun, raqibun, atidun, malikun. Selebihnya itu gak bisa ditanwin. Jibril, Israfil, Mikail. Ada 5 saja untuk nama malaikat. Nah ini terkait masalah Syayyabatni Hud ya, dari judul kitab tersebut. Kemudian ini menariknya, ini ada satu ulama besar yang mentakhrij hadis Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Jadi di Ternate ada beberapa, termasuk Abu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, itu pernah belajar langsung kepada beliau, Sayyid Abdullah Al-Gummari ya. Dan ada kitab ensiklopedia keilmuan beliau 19 jilid gitu, bagus. Al-Mawsu'at beliau, Mawsu'at As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Itu dari berbagai disiplin ilmu dibahas di situ. Dan sangat kritis beliau dalam menerangkan sesuatu. Jadi yang kita bacakan di Faidul Wujud ini ditakhrij oleh beliau ya, oleh Sayyid Abdullah
bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Nah, kita langsung masuk ke halaman 15 karena awal itu pembahasan secara bahasa panjang lebar. Saya waktu hanya hari Jumat malam sudah harus kembali. Jadi saya ringkas ambil poin-poin pentingnya saja. Di halaman 15 itu disebutkan ikhtilafu ahwalil mukhatabi. Perbedaan keadaan-keadaan yang diajak bicara mukhatab. Jadi bab ini sebelumnya kami sudah meriset, beliau menggunakan metodologi daripada al-muhadditsin, ulama hadis, biasa menjelaskan sanad, ya. Kemudian tarjih hadis, juga menerangkan tentang matan dan juga mentarjih riwayat mana yang lebih kuat, dan juga dibahas tentang masalah faedahnya dan sababul wurud, ya, kronologi sebelum Nabi bersabda ada peristiwa yang terjadi. Ini kesimpulan daripada bab awal ini, yaitu menerangkan al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang sangat penting. Sebab apa? Sebab Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan oleh umatnya karena umatnya ini memandang Nabi Isa dengan sifat-sifat ketuhanan. Mulai dari awal itu Nabi Isa lahir tanpa bapak. Itu menjadi viral di masa mereka tuh. Ini jangan-jangan Tuhan ya. Iya. Dalam surat Al-Ikhlas jelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini yulad tanpa walid. Dilahirkan tanpa bapak. Sehingga dikiaskan Tuhan juga begitu. Ada tanpa bapak. Makanya mereka katakan, berarti ibunya ada. Maryam ibunya. Bunda Maryam. Bapaknya berarti ayah Maryam. Anaknya berarti Isa adalah anak. Makanya disebut wagalat an-nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih, Nabi Isa itu putranya Allah. Kemudian Nabi Isa ini puasa firriwayah seperti Nabi Musa, 40 hari baru buka puasa. Nabi Muhammad SAW bisa juga seperti itu. Tapi beliau meletakkan satu hukum agar umatnya memandang beliau bukan sebagai Tuhan. Karena Tuhan punya sifat tidak pernah makan, tidak minum. Jangankan Tuhan, malaikat saja begitu kan. Di Aqidatul Awam gimana? La akla lahum wala syurba lahum. Tidak makan, tidak minum. Kemudian Nabi Isa gak nikah. Nah, berarti Tuhan nih. Tuhan tidak menikah. Nabi Muhammad SAW menonjolkan sifat tersebut, saya menikah. Bahkan dengan undang-undang yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nikah sunnahku, kata Rasul. An-nikahu sunnati. Itu untuk mematahkan pemikiran, jangan sampai mengkultuskan Nabi dan diletakkan ke pangkat Tuhan. Makanya di Aqidatul Awam, juga di dalam kitab Al-Kharitatul Bahiyah dari mazhab Maliki ya, Al-Laqani Jauharut Tauhid juga menyebutkan tuh, kalau di Aqidatul Awam fajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin kahafifi min aradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlun malaikah. Kan di situ jelas sifat yang jais untuk para nabi adalah memiliki sifat kemanusiaan. Nah, jadi Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena umatnya memandang dengan sifat-sifat Tuhan. Belum lagi Nabi Isa udah lahir gak punya bapak, tidak memiliki bapak. Yang kedua udah bisa ngomong waktu lahir. Fil Quran tuh mewasiatkan tuh sholat, zakat. Disaksikan oleh mereka, ini bukan sembarangan nih. Kemudian bisa menghidupkan orang mati. Allah punya sifat apa? Yuhyi wa yumit. Gak menikah,
tidak pernah makan, tidak pernah tidur, ibadah. Sifatnya Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak mengantuk, tidak tidur. Nabi Isa juga tidak mengantuk, tidak tidur. Nabi Isa tidak makan, padahal puasa. Nabi Isa tidak menikah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Oh, Tuhan dia. Atau paling minimal anaknya Tuhan. Nah, ini yang disalahpahami oleh beberapa orang terkait hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di mana ada larangan tuh, la tutruni kama atraat nasara al-masih atau ibna Maryam. Jangan kalian memuji aku sebagaimana orang Nasara memuji Nabi Isa. Fa innama ana abduh, oleh Rasul. Saya ini hamba. Faqulu Abdullah wa Rasul. Maka katakanlah saya hamba Allah dan utusan Allah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Nah, kalau secara mana al-itra atau atra dalam lughah itu artinya balagha fil madah wa sana. Memuji yang kelewat batas. Sehingga apa yang dimaksud di sini? Memuji, menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kalau memuji setinggi apapun itu, namun memposisikan Nabi kita Muhammad SAW, posisi pujiannya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, maka tidak ada masalah itu. Dan dijawab oleh Imam Busiri dalam Burdah itu. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzam an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqafini da'mad da'at nasara fin nabi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila gadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fa yu'bir anhu na'tikum bifami. Di situ dijelaskan secara jelas, silakan kalian puji Nabi setinggi-tingginya, tapi syaratnya satu, jangan muji sebagaimana Nabi Isa, diposisikan sebagai Tuhan, itu saja. Tapi selebihnya bebas. Kita muji dengan kata apapun gak akan bisa mengungkap hakikat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu kesepakatan para syu'ara, kesepakatan para al-muta'alligin bihadzal nuri mubin. Itu mereka sepakat kita muji Nabi gak bisa secara hakikat kita ungkapkan kemuliaan Nabi lewat syair sekalipun. Bahkan mereka katakan ketika memuji Nabi bukan meninggikan pangkatnya Nabi, justru memuliakan orang yang memuji. Beda orang lain, ya. Orang lain itu jadi mulia bisa dengan pujian. Saya muji si fulan dengan pujian, oh dia tambah mulia dengan pujian saya. Tapi kalau Nabi Muhammad gak perlu itu. Artinya apa? Beliau ini sudah sangat mulia. Kita yang memuji justru mendapatkan kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, tapi qasidahku ini menjadi mulia karena sebab memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsi di Simtud Durad juga menyatakan hal yang sama itu. Wa in kanat al-alsunu la tafi'u bi asyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Itu menjelaskan ketidakmampuan untuk bisa menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Farid juga mengatakan di dalam syairnya, ara kulla madhin fin nabi muqassira wa in balagal mufni alaihi wa aktsara idza Allah asna billadhi huwa ahluhu ya fama miqdaru ma yamdahu wa atau kama qala, ya. Artinya saya memandang semua pujian kepada Nabi itu selalu kurang, karena seandainya seorang yang memuji Nabi sudah secara maksimal memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak ada artinya. Artinya kadar kemuliaan itu tidak akan bisa berarti, sebab Allah sudah memuji, dan pujian Allah gak bisa dibandingkan dengan pujiannya makhluk. Gitu. Namun ya kita sebagai umat ingin mencari kemuliaan, banyaklah memuji Nabi Muhammad SAW, karena kita justru bertambah mulia. Gitu. Dan ini bukti historis. Ini kabar gembira kepada para munsyid, ya, yang selalu berqasidah melantunkan syair-syair. Itu kalau dia lakukan dengan ta'alluq, dengan mahabbah, dengan ta'zim, penghormatan kepada Nabi SAW, itu ada reward dari Nabi, ada ganjaran dari Nabi. Bahkan di hadis itu jelas Nabi katakan, siapa yang membela aku dengan syair-syairnya, Jibril bersamanya.
Ini hadis disebutkan oleh para ulama hadis, diantaranya disebutkan di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis. Nabi katakan kepada Sayyidina Hassan bin Thabit, ya Hassan, uhju al-musyrikin fa inna Jibril ma'ak. Ya, di peristiwa perang Bani Quraidah, wahai Hassan, serang tuh orang-orang musyrik dengan syair-syairnya. Ya, sesungguhnya malaikat Jibril bersamamu. Pemahaman malaikat bersama seseorang itu diterangkan di dalam hadis yang lain. Bukan berarti malaikat bersama hanya sekedar bersama, tidak. Tapi ada fadilah, ada manfaat. Di antaranya apa? Yastaghfirun lahu. Malaikat itu istighfar ke dia. Wah, istighfarnya malaikat gak pernah ditolak. Kemudian berkaitan dengan hadirnya malaikat disebutkan tentang bab majlis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Ini barokah hadirnya malaikat, ada rahmat diturunkan, ketenangan diberikan juga ya, diliputi dengan ketenangan. Kemudian Allah menyebut nama orang tersebut di hadapan malaikat dan mendapatkan istighfarnya malaikat. Itu. Dengan hanya sekedar menyanjung Nabi Muhammad SAW, kita sudah dapat fadilah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Ini Hassan bin Thabit. Dia tidak bisa berperang dengan pedang. Dalam manakib beliau itu, lihat darah ayam saja pingsan. Ya. Sehingga di perang Khandaq itu, beliau termasuk yang ikut di kamp pengungsian bersama perempuan dan anak kecil. Tapi Nabi maklumi, kamu gak bisa perang secara fisik dengan pedang, tapi kamu perangi musuh-musuh Allah dengan syair-syairmu. Ketika mereka menyerang saya dengan syair-syair, kau bela saya dengan syair-syairmu. Nah itu, akhirnya beliau membela Nabi Muhammad SAW lewat syair-syairnya. Nah, ada kronologi sebelum beliau masuk Islam, itu disebutkan sekelompok orang musyrik datang memberikan bayaran. Ini Nabi Muhammad, ala sabil hikayah disebut Muhammad ya, tapi bab adab kan kita gak boleh nyebut-nyebut nama Muhammad, harus dengan gelar. Tapi ala sabil hikayah beriwayah gak apa-apa. Ya, jadi orang musyrik mengatakan itu Muhammad mau datang, kami bayar kamu untuk kamu gubah syair yang menyerang fisiknya. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan bin Thabit pada waktu itu belum pernah berjumpa Rasul, hanya dengar informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, baik, saya terima nih bayaran, dan saya akan gubah syair yang menyerang fisiknya, tapi saya harus lihat orangnya dulu, sehingga muncul inspirasi di bagian mana yang kurang untuk saya celak dalam syair. Akhirnya beliau menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi lewat. Nah, mereka katakan, dia tanya, ini siapa? Ini Nabi Muhammad. Oh, ini yang namanya Muhammad. Dia lihat dari ujung rambut, ujung kaki, tidak ada yang kurang. Dia bilang, orang seperti ini, dari mana saya mencelanya? Dia kembali bertemu dengan orang musyrik, dikembalikan uang. Ini uang kalian, saya kembalikan. Dan saya nyatakan bahwa saya bersaksi bahwa beliau seorang Rasul. Ini orang muslim bingung ya. Kami bayar kamu untuk mencela, bukan seperti ini jadi Islam. Kemudian dia ubah syair secara spontanitas. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kafi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzuru illa ala godri ruhun minan nuri fi jismi minal qamari kahilyatin musijat minal anzumi zuhuri. Yang artinya tatkala saya melihat figur Nabi Muhammad SAW, yang saya lihat cahaya yang sangat bersinar. Saking sempurna keindahan beliau, saya meletakkan tangan saya di mata saya untuk menutup agar tidak bisa melihat kepada sosok beliau, sebab terlalu sempurna dan terlalu indah figur dan sosok Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan beliau itu diciptakan ruh beliau dari bulan,
dan ruh beliau dari cahaya dan jasad beliau dari rembulan, bagaikan perhiasan yang ditenun dengan bintang-bintang yang bersinar. Jadi sempurna sekali Nabi. Al-Insanul Kamil dalam bahasa-bahasa kitab para ulama, ya, seperti karangan Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ada judul kitab Al-Insanul Kamil, juga Syekh Abdul Karim Al-Jili, ya, yang disiplin ilmu tasawuf falsafi yang dilarang dipelajari. Dilarang dipelajari karena itu bukan ilmu, tapi itu tajar ruhiyah, pengalaman spiritual, nggak bisa diteorikan. Nah, ini tentang Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sifat-sifat kemanusiaan di sini dibahas oleh Al-Imam Syekh Zamzami, ya, untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW punya sifat kemanusiaan. Tapi yang perlu dicatat, beliau itu secara kesimpulan berbeda dengan manusia biasa. Beliau manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Dan lafadznya basyar. Kita kan tahu kosakata manusia ada al-insan, ada an-nas, ya kan? Ada ibnu Adam. Nah, tapi kenapa lafadz yang selalu menuju kepada lafadz basyar itu selalu maknanya konotasi secara biologis? Jadi sifat-sifat biologis, makan, minum, sakit, demam yang ringan, itu bagian daripada sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh para nabi. Tapi kalau riwayat Israiliyat menyebutkan Nabi Ayub sampai keluar belatung, ada sudah diteliti oleh ulama hadis, itu ada riwayat batilah, ya, dari Bani Israel, riwayat Israiliyat yang batil, yang gak bisa diterima. Dan mereka para anbiya terjaga dari penyakit-penyakit yang menjijikkan. Makanya ditegaskan dalam kitab Aqidatul Awam, itu sakit ringan saja dibolehkan kepada mereka, ya. Wajah izun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ya, penyakit yang ringan. Nah, ini kaitannya tentang sifat-sifat basyariah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan bin Thabit itu setelah itu masuk Islam jadi pembela Nabi, ya, dengan syair-syairnya itu. Banyak kan syair-syairnya dihafal. Misalnya wadammal ilahu isman nabi ila ismihi idza ghala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fazul arsy mahmudun wa hadza muhammadu. Bahkan beliau makhluk qiyam, ya. Kalau orang mempermasalahkan kenapa baca maulid berdiri, ya. Padahal di Al-Qur'an itu mengatakan zikir berdiri enggak apa-apa. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi hukum berdiri itu dalam posisi untuk kita berzikir, posisinya berdiri, itu Al-Quran menganjurkan. Bahkan disifati orang beriman sifatnya zikir sambil berdiri. Sekarang kita makhluk diam, kita mengucapkan salawat dan salam, bukankah salawat dan salam termasuk dari zikir? Dan praktik makhluk qiyam itu sudah dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Simbol dari penghormatan. Tiap kali Nabi datang, beliau berdiri. Justru aneh ketika kita menyimbolkan Nabi untuk satu bentuk penghormatan, kita tidak berdiri, kata beliau itu aneh. Makanya beliau buat syair itu, qiyami min Rasulillah alaiya fardun wa tarkul faraidi ma huwa mustaqim wa ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yagum. Ya. Saya berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu satu perbuatan yang saya wajibkan untuk diri saya, untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan kewajiban bukan perkara yang baik. Saya heran kepada orang yang punya hati dan akal melihat keindahan ini, dia tidak berdiri menghormati kedatangannya. Mafir riwayah di dalam kitab Subulus Salam Al-Imam Sunani, beliau bahkan melantunkan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW selepas wafatnya Nabi. Dan tidak main-main, dibacanya di dalam masjid Nabi. Di dalam masjid. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah itu, kami buat riset di situ, ada bab khusus memuji Rasul di dalam masjid. Atau membuat syair-syair yang liriknya itu bagus, baik, itu dianjurkan juga untuk dibacakan di mana tempat termasuk di masjid. Itu di kitab Al-Azkar Nawawiyah. Tapi cetakan yang ahli sunnah, ya.
Sebenarnya sudah didistorsi. Kalau oleh Wahabi itu kan dihapus bapak itu. Saya beli 4 cetakan Al-Adhkar Nawawiyah. Ada cetakan Riyadh, ada cetakan India, ada cetakan Mesir, ada cetakan Libanon atau Jordan. Ya. Yang 2 ini beda dengan yang 2 cetakan. Yang Riyadh dengan India beda dengan cetakan Mesir dan Libanon. Kitabnya sama, pengarangnya sama. Ternyata di riset ada salah satu guru kami, Profesor Dr. Ja'far As-Sagaf, itu riset, ternyata yang dihapus bab-bab yang berkaitan dengan kepercayaan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka hapus misalnya bab ziarah gobrin Nabi, itu ada dalam kitab Al-Adhkar, bahkan ada di dalam tafsir Ibn Katsir At-Tabi itu, yang ceritakan ada Arabi yang datang di hadapan pusaran kuburan Nabi, kemudian membacakan syair, ya khaira man dufina bil qa'i a'zamuhu fataba min tibil qa'i wal akamu nafsi fida'an li kabrin anta sakinu fihi al-afafu wa fil judi wal karam anta habibullah qaturja syafa'atuhu inda surati mazallat qadamu laulaka ma khulikat syamsun wala qamarun wala lauhun wala qalam. Dihapus, gak ada di cetakan itu. Bahkan judulnya dirubah. Yang tadinya bab ziarati gobrin Nabi berubah bab ziarati masjid Nabi. Yang asli yang awal tadi Imam Nawawi. Bahkan kitab akidah kita dirubah min awal ila akhir. Hatta di Hadramaut, hatta di Mesir, hatta di Maroko, gak ada yang mengajarkan. Kenapa demikian? Ternyata ketika kita membaca, justru kita menjadi mujassimah. Paham yang memfisikan Allah seperti manusia. Ada musyabbiha, ada mujassimah. Padahal yang nulis imam kita. Apa yang terjadi? Ternyata sudah dirubah oleh kelompok mujassimah dan musyabbiha. Itu bisa dilihat dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, karya Imam As-Safadi. Beliau mengatakan sudah dipalsukan itu. Sehingga tidak dianjurkan kita menjadikan kitab itu sebagai rujukan dalam masalah akidah. Tapi kita belajar dari murid-muridnya. Abu Bakar Al-Bakkalani, kemudian juga ada Imam Isrini, dan juga Imam Ibnu Fura, dan murid-murid mereka. Nah, kitab-kitab mereka itulah pemikiran daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi sudah dipalsukan. Ya, nah, Sayyidina Hasan bin Thabit mengubah syair di dalam Masjid Nabi. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan tuh, Marra Umar ala Hasan fi masjid Rasulillah, ya, wa huwa yunshidu fihi. Sayyidina Umar melewati Masjid Nabi, kemudian Sayyidina Hasan sedang melantunkan syair di dalam Masjid Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fantaharahu Umar. Sayyidina Umar menegur Sayyidina Hasan, jangan kau baca ini syair dalam masjid. Ini masjidnya Rasul, kurang lebih begitu secara makna. Gitu. Kemudian direspon oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau mengatakan apa? Qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Dulu saya lantunkan ini syair di Masjid Nabi, ada orang yang lebih baik dari kamu. Dia tidak marah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ambillah saksi Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Abu Hurairah, na'am. Kata Sayyidina Hasan, wahai Abu Hurairah, kamu pernah dengar gak? Nabi pernah mengatakan, wahai Hasan, ayo bela nabimu dengan syair. Semoga Allah berikan engkau pertolongan dan kekuatan dengan Ruh Kudus. Ruh Kudus malaikat Jibril. Kata Abu Hurairah, benar saya dengar hadis itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, ini di zaman khilafah beliau, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, diperintahkan buat mimbar kecil. Setelah sudah jadi itu mimbar kecil, dibawa masuk ke dalam masjid. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Hasan, ya Hasan, ala hadza kum fa'anshid. Wahai Hasan, di atas mimbar ini, berdiri kamu di atas, silakan sanjung Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Sayyidina Hasan bin Thabit. Saya punya beberapa koleksi kitab tentang kumpulan syair-syair sahabat yang mereka persembahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya
ada 4 jilid tuh. Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Majmu'atu An-Nabhaniyah fil Madaih An-Nabawiyah. Ya, 4 jilid. Kemudian ada Ibnu Sayyidin Nas berjudul Minahul Madah aw Syu'ara'us Sahabati mimman madah ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Syekh Zaki Mubarak dalam kitabnya Al-Madaih An-Nabawiyah. Artinya memuji Nabi SAW itu adalah amalia para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amalia para ulama-ulama terdahulu. Silakan muji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini di halaman 15 isinya sebenarnya itu tadi saya simpulkan. Ini kalau baca satu persatu kan waktu udah cukup ya. Jadi saya ambil poin penting aja deh. Mudah-mudahan bisa manfaat insyaallah. Kemudian di sini juga sampai ke halaman berapa? 16 ya. 16 membahas tentang Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Mizan al-I'tidal, Abdurrahman bin Majid Al-Khariji ya. Ada sahabat yang bernama Ummu Haram di sini diceritakan. Ummu Haram ini Imam Nawawi dalam syarah Muslim menyebutkan dia adalah mahramnya Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah punya kakek Sayyidina Abdul Muttalib, itu ayahnya kan Sayyidina Hashim, menikah dengan wanita namanya Salma atau Selma. Kalau Imam Zahabi menyebut dengan Salma. Itu asli orang Madinah. Makanya Sayyidina Abdul Muttalib itu dijemput oleh pamannya di Madinah. Jadi Nabi punya juga secara hubungan famili dengan orang-orang Madinah. Iya, Najjariyah ya. Disebut An-Najjariyah. Di antara mahram dari nasab tersebut, ini pendapat Imam Nawawi bahwa Nabi itu bermahram dengan Ummu Haram lewat jalur nasab atau radha'ah, susuan gitu. Sehingga di dalam beberapa riwayat Nabi selalu mampir ke rumahnya Ummu Haram, bahkan tidur di situ kadang-kadang sesaat. Padahal kan nggak boleh dalam hukum Islam yang bukan mahram berduaan dengan wanita. Nah, itu menunjukkan bahwa inilah mahramnya Nabi Muhammad SAW. Dan Ummu Haram ini ia saudari dengan ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim saudara kandung dengan Ummu Haram. Suaminya adalah sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Jadi Nabi datangi rumahnya Ummu Haram. Pada waktu itu Nabi tidur sesaat. Setelah itu Nabi bangun dari tidur, Nabi tersenyum. Ummu Haram bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau tersenyum?" Kata Nabi, "Saya melihat nanti umatku," kata nanti kan informasi mustaqbal ya, khabar akan datang ya, itu mereka naik kapal dan akhirnya mereka mampu menguasai wilayah-wilayah yang ada di Romawi dan sekitarnya. Itu mimpinya Rasul, itu yang membuat saya senang, kata Muhammad SAW. Kata Ummu Haram, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasul, tolong doa kepada Allah agar saya juga termasuk orang-orang yang ada di kapal tersebut. Kata Nabi, "Kamu termasuk di antara mereka." Kata Nabi. Subhanallah, di masa daulah agak khilafah Sayyidina Utsman bin Affan ya. Karena kalau khilafah itu kan Nabi sudah memberikan satu pernyataan resmi ya, bahwa al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Dihitung oleh ulama itu persis di masa Sayyidina Abu Bakar sampai di masa Sayyidina Hasan. Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun. Kemudian wafat beliau dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab selama 10 tahun. Setelah itu dipimpin oleh Sayyidina Utsman berapa? 14 tahun ya, kurang lebih. Kemudian dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib 3 tahun 6 bulan. Dan 6 bulan disempurnakan dipimpin oleh Imam Hasan bin Ali. Dijumlahkan 30 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Haram waktu berjalan di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, benar tuh, ada pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Utsman bin Affan, mereka pergi ke Siprus. Ada satu pulau namanya Siprus ya. Dan termasuk di antara pasukan tersebut Ummu Haram.
dan juga suaminya Ubadah bin Samit. Jadi suami istri pergi jihad fisabilillah. Sampailah di Siprus, beliau terjatuh dari kendaraan. Fi riwayah dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, yang lahir tahun 773 Hijriah, itu menyebutkan bahwa beliau terjatuh di atas unta, dari kendaraannya unta, terjatuh meninggal di situ. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kuburannya masih ada sampai sekarang di Siprus. Yaitu wanita pertama disebut sebagai Syahidatul Bahr, julukannya. Wanita yang syahid di lautan, ya, karena posisinya lagi berlayar itu. Jatuh di Siprus, meninggal, dimakamkan di tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu diberikan ilmu oleh Allah, diantaranya adalah bisa mengabarkan informasi masa depan. Bahkan saya dapat di kitab Taudih. Kitab Taudih itu kitab yang lebih lengkap penjelasannya dari kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ada 36 jilid. Karangan Ibnu Mulaqin. Kelahiran tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Dan termasuk guru daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab At-Tawdih itu diterangkan bahwa Nabi pernah menceritakan pada waktu satu hari khusus, mulai dari ba'da fajar, habis sholat fajar sampai isya. Jadi dibuat seminar khusus satu hari. Nabi terangkan dari awal proses penciptaan alam semesta sampai manusia terakhir yang masuk ke surga dan manusia terakhir masuk neraka. Sehingga di tengah-tengah riwayat ketika sampai di fase masa depan, itu sahabat mengakui, lam adri ma qala nabi, lam adri ma murad. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga dikatakan ada simbol nanti di akhir zaman itu ada besi terbang di atas angkasa. Di akhir zaman ada fitnah di dalam rumah, ya, porno dan apa segala ada dalam rumah. Itu diceritakan secara detail oleh Nabi Muhammad SAW tentang masa-masa depan, mustaqbal. Nah, sehingga dari sini lafaz hadis kan sayati zaman ala ummati, sayati zaman ala ummati, itu kan jumlahnya sangat banyak. Akan datang satu zaman menimpa umatku. Kata akan kan khabarul mustaqbal, future, akan datang. Jadi ilmu itu diberikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ilmu-ilmu lainnya tuh, 3 ilmu ya dalam kitab Lataiful Minan karya Ibnu Athaillah Sakandari. Ketika menerangkan biografi Abu Hasan As-Sazili dan Abu Abbas Al-Mursi, di situ ada kutip satu riwayat hadis. Tapi sudah diriset oleh guru-guru kami yang ada di Jordan itu, Al-Habib Hasan bin Ali As-Sagaf, kemudian ada juga di Mesir. Mereka riset, memang nggak ada di kitab hadis, nggak ada riwayat tersebut. Yang Nabi mengatakan bahwa Allah mengajarkan kepada saya 3 ilmu. Satu ilmu wajib saya sampaikan, itu yang kita terima saat ini. Ilmu yang kedua diberikan opsi pilihan, mau ajarkan kepada orang tertentu silakan, tidak diajarkan juga jangan. Yang ketiga haram diajarkan, dilarang diajarkan. Nah, ini ilmu-ilmu yang khususnya semacam ini hanya ada di riwayat para sufi. Gak ada dari kalangan intelektual ahli hadis. Artinya kita punya keyakinan juga ya. Ada riwayat yang sifatnya secara intelektual, biasanya ini manhajnya muhaditsin ya, tahu. Ini sumbernya dari mana nih? Sanadnya. Sudah temukan para rawi, dicari tahu lagi orangnya gimana, fiqh tidak, adil tidak, betul. Itu kan ilmiah. Harus ada bukti. Tapi kita juga harus punya keyakinan bahwa di kalangan para sufi juga ada mereka mendapatkan semacam bisyarah dari Nabi Muhammad SAW, sekalipun itu tidak lewat ilmiah tapi lewat pengalaman spiritual. Makanya jangan heran Ibnu Arabi itu sampai hari ini polemik. Di kalangan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan zindik, nauzubillah min dzalik, murtad dan sebagainya. Bahkan ada dalam satu kitab mal'un, nauzubillah min dzalik. Itu kenal bahwa mereka ini punya dzauq, pengalaman spiritual. Beliau mengatakan lam usannif kitaban qat illa bi ilhamillah. Saya tidak pernah mengarang satu kitab kecuali itu ilham dari Allah Ta'ala. Kalau lafaz ilham masih sah. Ya. Wa auhayna ilan nahl atau ilan naml. Kami wahyukan kepada semut apa lebah ya. Itu kan
kata wahyu itu perlu takwil. Bukan wahyu, karena wahyu untuk para nabi. Tapi kan perintah, al-amr. Begitu juga bahasa orang-orang seperti Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang lahir tahun 560 Hijriah, dikenal dengan Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Nah, beliau mengatakan hal demikian karena dalam keadaan fana, tidak sadar. Tapi pengalaman spiritual beliau itu dengan bertemu Nabi, ya, seperti di mukadimah kitab Fususul Hikam. Itu beliau ceritakan, ini kitabnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berikan kepada saya, kemudian mengatakan, wahai Ibn Arabi, ini kitab saya, kamu sebarkan kepada umat. Itu. Sehingga beliau mengklaim itu adalah kitabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksudkan di sini adalah apa? Di kalangan para sufi ada juga riwayat-riwayat yang mereka dapati dengan pengalaman spiritual, dengan catatan kata Imam Syatibi, hadis yang mereka dapatkan baik itu lewat mimpi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah ada hukum terkait masalah tersebut, kemudian mimpi memperkuat sebagai tauhid, dan itu tidak ada masalah. Gitu. Dan itu terjadi di masa Izzuddin Abdus Salam dan di masa sahabat terjadi, mengambil fatwa lewat mimpi ada di kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim. Ya. Sayyidina Abu Bakar itu melaksanakan wasiat, tapi wasiat ini lewat mimpi. Itu Sabit, nama sahabat namanya Sabit, sahabatnya itu meninggal dunia, punya hutangnya belum bayar. Kemudian waktu itu yang menjabat khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lewat mimpi dia sampaikan, wahai khalifah, tolong hutang saya dilunasi. Saya punya harta, saya ada simpan di satu tempat, disebutkan tempatnya. Kamu gali di situ ada harta saya. Tolong dari harta itu kamu bayar hutang saya. Sayyidina Abu Bakar melaksanakan wasiat itu lewat mimpi. Karena yang mimpi Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Nabi katakan hadis itu bagian dari apa? Dari kenabian. Mimpi, ru'yatus salihah. Artinya riwayat-riwayat dari pengalaman spiritual juga itu juga dimiliki oleh kalangan para sufi. Dan kalau dia selaras dengan hukum, kita terima. Tapi kalau bertentangan dengan hukum, tidak boleh diterima. Itu sudah diterangkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat dan Al-I'tisam terkait masalah tersebut. Jadi hadis tadi masuk ke kategori tersebut. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan.